sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan gerombolan PWILS kepada masyarakat yang menghadiri acara keagamaan berupa tablik akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ini kelompok-kelompok intoleran Pak, kelompok-kelompok anti kebinekaan yang merusak kebinekaan negeri kita. Maka wajib untuk ditangkap saudara, demi menjaga toleransi dan kebinekaan di tengah kita. Yang ke-10 atau yang ke-11, menyerukan kepada segenap kiai, habaib dan ulama serta tokoh Islam di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan dan memperkuat persaudaraan demi menjaga umat Islam dari segala bentuk propaganda busuk musuh-musuh Islam yang senantiasa menyesatkan umat dari jalan yang benar. Jakarta, 29 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 24 Juli 2025 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Ketua Umum Habib Muhammad Al-Attas dan Sekretaris Umum Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami sekaligus Ketua Tanfidhi DPD FPI Jawa Barat, yaitu beliau wal muhtaram wal mukarram Kiai Haji Wawan beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Al-Islami. Tidak lupa pula hadir bersama kita yang tadi telah mengajak kita bersolawat dan memberikan nasihatnya Al-Muhtaram Wal-Mukarram Madihu Rasulillah Kiai Haji Salimul Afif, juga yang sudah datang di tengah-tengah kita Ad-Da'iyah Al-Habib Raihan Al-Gadri dan semuanya, para kiai, para asatid, tidak lupa Ketua DPW FPI Ciamis Kiai Titing, juga hadir Ketua MUI Ciamis, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya.
amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka reuni akbar hamdalah sekaligus silaturahmi jamaah umroh Pondok Pesantren Darul Falah. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk para masyayikh, para sesepuh, orang-orang tua Pondok Pesantren Darul Falah yang sudah meninggal dunia. Dan tidak lupa pula untuk sosok yang biasanya selalu mendampingi, membimbing kami kalau safari dakwah di Pariangan Timur, yaitu almarhum wa maghfurlah Syekhuna Kiai Haji Ma'sum Hasan Akang Cikole, yang saya berasa betul kehilangan beliau. Biasanya beliau selalu ada mensupport kami, mendukung kami, mendampingi kami, membimbing kami, dan juga segenap para masyayikh kita. Ala anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa bil khusus al walid Abdurrahman bin Umar al-Atta Syarif wa Ibadil bin Yahya an Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahiba'il kiram, saudara, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk dalam rangka reuni akbar alumni Pondok Pesantren Darul Falah. Saudara, pesantren ini adalah salah satu cikal bakal benteng untuk kebangkitan umat, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki Muhaddithul Haramain Fakhrul Hijaz Syekhu Masyayikhina, dalam salah satu kesempatan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menyampaikan bahwasanya kalau umat mau bangkit maka syaratnya ada 3, saudara. Ayat sabraha? 3. Apalagi di tengah keterpurukan umat yang luar biasa, terombang ambing secara ekonomi, secara politik, secara militer, secara pendidikan, bahkan secara teknologi, umat tak berdaya, dibuat tak bisa apa-apa. Maka kalau umat mau bangkit, kata beliau, ada 3 syarat yang harus dilakukan oleh umat, dan 3 ini harus dilakukan secara simultan, saudara. Artinya 3-tiganya harus dilaksanakan. Satu saja tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah kepincangan dan kegagalan ibadah Allah. Apa 3 syarat tersebut? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tahajud. Yang pertama apa? Orang kompak. Yang pertama apa? Yang kedua, mujahadah. Yang kedua apa? Tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masya Allah, ini santri-santriwatinya cerdas-cerdas, ini luar biasa. 3 syarat, saudara. Yang pertama, kita mulai tahajud. Saudara, tahajud di sini maksudnya bukan hanya sholat malam. Ya, tahajud adalah sholat malam. Tapi yang dimaksud di sini, kata-kata tahajud adalah simbol tentang ibadah, penghambaan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu. Enggak, umat ini enggak akan menang kalau enggak ibadah, saudara. Umat enggak akan menang kalau hatinya enggak betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ketundukan, dengan zikirnya, salatnya, puasanya, riyadhahnya, saudara.
wiridnya dengan segala macam ketundukan kepada Allah. Itu adalah salah satu syarat kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sebab yang namanya kemenangan umat Islam, sejarah mencatat, bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena persenjataan yang canggih, bukan, saudara, karena strategi yang begitu hebat. Ya, itu semua penting, saya nggak nafikan. Tapi di atas itu semua, umat Islam selalu mendapatkan kemenangan, tidak lain dan tidak bukan karena diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu. Saya Dayana orang Ciamis, Dayana orang Ciamis, jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Orang kompak, yang laki nggak ada suaranya, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Semua angkat tangannya, Ciamis, takbir, 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 sallu ala nabi. Enggak, saudara, kalau hati kita enggak terikat dengan Allah Ta'ala, enggak bersambung dengan Allah, enggak akan bisa kita menang, karena kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diantara ibadah yang paling besar adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, patuh sama perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takwa min afdalil ibadat, termasuk bentuk ibadah yang paling luar biasa, paling dahsyat, saudara. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah bumi, penduduk sebuah desa, penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Allah akan bukakan pintu keberkahan, berkah hasil buminya, berkah usahanya, berkah waktunya, berkah orangnya. Alhamdulillah. Syaratnya takwa, saudara. Enggak, kalau nggak takwa nggak bakal bisa. Sebagaimana ketakwaan membawa keberkahan, sebaliknya yang namanya maksiat bawa sial, yang namanya maksiat bikin datang musibah, yang namanya maksiat menjadi penyebab tertundanya pertolongan dari Allah Subhanahu. Oh, nggak main-main, saudara, itu maksiat bawa sialnya, nggak main-main. Di dalam sebuah hadis mauquf, perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat disebutnya mauquf, kalau perkataan tabi'in disebutnya maqtu, kalau perkataan Rasulullah disebutnya marfu'. Wa ma udhifa lin nabi wa ma udhifa lin nabi marfu'u. Kalau perkataan nabi disebut hadis marfu'. Perkataan sahabat disebut hadis juga, tapi hadis mauquf. Dari Sayyidina Abu Hurairah, ada orang ngomong di depan Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innal 'asi la yadur ila nafsa. Wahai Abu Hurairah, itu sesungguhnya orang yang bermaksiat, yang mabok, yang judi, yang zina, la yadurru ila nafsa. Orang maksiat itu hanya membahayakan dirinya sendiri, dia nggak akan membahayakan orang lain. Bahasa gampangnya, biarin aja, nggak usah ribut kalau ada yang maksiat. Begitu dengar Abu Hurairah perkataan tersebut, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kalla innal hubara tamutu huzalan min khataya bani Adam. Kata siapa maksiat hanya membahayakan diri sendiri? Ya, kita setuju. Orang kalau maksiat faqad dzalama nafsah. Ini semua nih, kalau melakukan maksiat, main judi, narkoba, nonton porno, zina, pacaran, saudara. Kalau sudah maksiat, orang mendolimi dirinya sendiri, saudara. Kenapa mendolimi dirinya sendiri? Karena setiap satu maksiat kita lakukan, berarti kita satu langkah mendekat ke neraka, satu langkah lebih jauh dari sorga. Na'udzubillah min. Berarti kalau kita pengen menyeburkan diri kita sendiri ke neraka, berarti kita zalim atau tidak? Zalim terhadap diri sendiri, saudara. Tapi kezaliman itu nggak berhenti pada dirinya sendiri. Apa kata Abu Hurairah? Kalla innal hubara la tamutu huzalan min khataya bani Adam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ada burung namanya burung hubara. Burung hubara itu, saudara, di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, burung hubara itu adalah burung yang paling pinter nyari makan, saudara. Jadi kalau burung-burung lain atau binatang-binatang lain nggak dapat makan, burung hubara itu tetap dapat makan, saking pinternya dia nyari makan.
Tapi kata Abu Hurairah, innal hubara, yang namanya burung hubara, meskipun dia begitu pintar nyari makan, la tamutu huzalan min khataya bani Adam. Burung-burung hubara tersebut sampai mati dalam keadaan kurus, kelaparan. Kenapa? Gara-gara kena sial dosa yang dilakukan oleh manusia, saudara. Dosa dikerjakan manusia, tapi sampai burung ikut mendapatkan imbasnya. Sampai nggak dapat makan, sial gara-gara dosa manusia. Naudzubillah min. Jawab yang kompak, berarti dosa bawa sial atau tidak? Orang kompak, bawa sial atau tidak? Bawa sial atau tidak? Berarti mabok bawa sial atau tidak? Judi bawa sial atau tidak? Pacaran bawa sial atau tidak? Mudah-mudahan yang pacaran malam ini putus semuanya. Wah. Tapi dapat jodoh semuanya. Yang putri dapat jodoh yang soleh, yang perempuan dapat, yang laki-laki dapat jodoh yang solehah. Amin ya rabbal. Bawa sial, saudara. Jadi dampaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia berdampak kepada kemakmuran masyarakat tanpa disadari, saudara. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhumul matar." Kata Nabi SAW, kalau sebuah kaum enggak bayar zakat, maka apa yang terjadi? Allah Ta'ala cegah turunnya hujan di tengah-tengah mereka. Seringkali kekeringan, panceklik terjadi, kata Nabi, gara-gara ada sekelompok orang yang nggak bayar zakat. Nggak bayar zakat bentuk maksiat. Makanya Pak Bu, kalau kita ngaji fikih, di bab fikih ada namanya sholatul istisqa. Sholat istisqa ini, saudara, kalau dalam keadaan kekeringan, sholat buat minta supaya diturunkan hujan sama Gusti Allah Subhanahu. Itu kalau di fikih disebutkan sebelum sholat istisqa, yang namanya imam pemimpin di suatu tempat dianjurkan untuk menghimbau keluarganya supaya taubat, istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia, kembalikan itu hak-hak orang. Kenapa? Karena bawa sial. Bahkan disuruh puasa dulu, saudara, kalau sholat istisqa dianjurkan. Kenapa? Supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Coba dibuka dulu supaya guru kita jalannya lancar. Mudah-mudahan Ki Salimul Afif panjang umur, sehat walafiat. Masya Allah, dibuka dulu, dibuka. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah dibuka jalannya. Kalau sudah semuanya bisa duduk kembali. Nah, bisa duduk kembali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti maksiat bawa sial atau tidak? Bawa sial atau tidak? Makanya jangan masih. Pas sampai di situ, saudara, Al-Imam Subki cerita. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Abdul Ali bin Abdul Kafi As-Subki, pengarang kitab daripada Jam'ul Jawami Tajuddin As-Subki. Itu beliau menceritakan dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, bahwasanya kata beliau, inna indi wa inda kulli muslim haqqun fi ada'is salawatil khams. Kata beliau, saya punya hak atas sholat 5 waktunya setiap muslim. Loh kok bisa, Habib? Iya, kata beliau, karena kalau spamata farrata muslimun wahid fi salatin wahidah faqad i'tada 'alal jami'. Kalau ada satu muslim yang meninggalkan satu sholat, maka pada hakikatnya muslim tersebut sedang zolim ke semua muslim yang ada di dunia, saudara. Jadi satu muslim meninggalkan satu sholat, kata Imam Subki,
itu berarti hakikatnya dia sedang zalim kepada semua muslim yang ada di dunia. Maksudnya bagaimana, Beb? Iya, karena di dalam sholat ketika tahiyat akhir ada assalamu alaina wa ala ibadillahis, ada doa buat semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Berarti setiap ada satu orang meninggalkan sholat, ada umat Nabi Muhammad yang gak kebagian jatah doa. Kalau dia gak kebagian jatah doa, berarti ada hak yang tidak ditunaikan. Hati-hati saudara, berarti satu sholat kita tinggalkan, berarti kita berbuat zalim kepada semua muslim karena tidak menunaikan hak doa mereka, saudara. Na'udzubillah min. Makanya maksiat ini maksiat luar biasa. Makanya dulu zaman khalifah pernah sebuah pasukan dikirim. Begitu pasukannya dikirim, saudara, tahu-tahu nggak menang-menang, padahal pertempurannya kecil. Begitu dicek, ternyata di tengah-tengah pasukan, ketika pasukan-pasukan lain tahajud, ada sekelompok pasukan yang meninggalkan tahajud, saudara. Kata khalifah, oh ini dia nih, ini pasukan yang lalai, yang hatinya nggak bersambung kepada Allah. Ini yang menyebabkan datangnya kekalahan, ini yang menyebabkan tertundanya kemenangan. Karena kemenangan kita datangnya bukan dari manusia, bukan dari jumlah, bukan dari kecanggihan, tapi kemenangan kita datangnya dari Allah. Maka kalau kamu mau menang, sambungkan hatimu dengan Allah. Takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semuanya sebelum saya lanjutkan, masyarakat kami, santri-santriwati semua siap bersatu? Kurang semangat, kurang kompak. Siap bersatu, siap jalankan perintah Allah, siap jauhi larangan Allah, siap untuk bersambung hati kita dengan Allah, siap selalu istiqamah jalankan zikir kepada Allah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi itu yang pertama, syarat pertama kalau kita mau menang harus artinya tahajud, kita ibadah hati bersambung kepada Gusti Allah Subhanahu, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, sehingga datang pertolongan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, saudara, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, kalau umat mau menang yang kedua harus mujahadah. Yang kedua apa? Apa artinya mujahadah, Habib? Maksudnya di sini ay mujahadah fi talabil ilm, bersungguh-sungguh nuntut ilmu. Umat nggak akan menang, saudara. Kalau keilmuan di tengah-tengah kita lemah, umat nggak bakal menang. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah. Dulu di tahun 400-an Hijriah sampai 500-an Hijriah, saudara, itu yang namanya Masjidil Aqsa pernah dikuasai sama pasukan tentara salib, saudara. Saat itu umat Islam nggak berdaya. Ulama-ulama terpecah belah, Islam pecah jadi negara-negara kecil saat itu, saudara, sehingga tentara salib bisa menguasai Masjidil Aqsa seperti yang terjadi sekarang di Israel. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Israel segera hancur, amin ya rabbal. Singkat cerita, sampai akhir-akhir tahun 500-an Hijriah. Begitu di akhir-akhir tahun 500-an Hijriah, Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Ada seorang panglima yang luar biasa hebat, namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, saudara. Dipimpin itu pasukan dengan gagahnya, dengan kokohnya, dengan kompaknya. Salahuddin maju, saudara, bertempur dengan tentara salib. Akhirnya mereka diberikan kemenangan dan Masjidil Aqsa berhasil kembali direbut. Allahu Akbar. Pertanyaannya, bagaimana Salahuddin bisa menang setelah sekian lama umat Islam gak berdaya menghadapi tentara salib? Kok tahu-tahu Salahuddin bersama pasukannya bisa menang? Kalau cuma faktor Salahuddin sendiri saja, gak mungkin. Seorang diri apa artinya, saudara, menghadapi sebuah pasukan? Tentunya di sini bukan hanya faktor Salahuddin, tapi Salahuddin bisa menang karena di belakangnya ada pasukan yang hebat, generasi emas, Jilu Salahuddin, pasukan yang kokoh, yang tangguh, yang bersatu, saudara, yang tidak terpecah belah.
Ini yang menyebabkan Salahuddin menang, karena ada pasukan hebat di belakangnya yang taat pada pimpinan, yang tidak mundur dalam berjuang, saudara. Tapi timbul pertanyaan lagi, kaifa yadhharu jilu Salahuddin, bagaimana bisa muncul generasi seperti generasi Salahuddin? Karena generasi Salahuddin, saudara, nggak ujuk-ujuk muncul begitu saja. Dia nggak muncul dari dalam tanah. Generasi Salahuddin nggak turun dari langit, saudara. Maka pertanyaannya, kaifa dhahara jilu Salahuddin, bagaimana generasi Salahuddin bisa muncul? Wa kaifa adatil Qudus, bagaimana mereka bisa merebut kembali Masjidil Aqsa? Ada seorang ulama namanya Dr. Majid Ursan Kailani. Dia tulis kitab judulnya Kaifa Yadhharu Jilu Salahuddin. Kalau yang bahas tentang kejadian perang salib udah banyak, tapi yang bahas meneliti bagaimana bisa muncul generasi Salahuddin, beliau yang melakukan penelitian itu, saudara. Ternyata begitu diteliti, generasi Salahuddin bisa muncul bukan secara instan, bukan begitu saja, tapi melalui proses panjang jasa para ulama dalam mendidik umat, saudara. Dan ternyata begitu diteliti, diselidiki, saudara, di antara sekian banyak ulama, yang paling besar jasanya di dalam melahirkan generasi Salahuddin adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, saudara. Jadi ada peran Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Imam Ghazali, saudara, setelah sekian tahun melakukan pengembaraan, kemudian beliau khalwat. Beliau masuk untuk, saudara, merenung secara mendalam bagaimana permasalahan umat untuk merumuskan daripada obatnya. Setelah beliau keluar dari khalwatnya, dikaranglah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Luar biasa di dalamnya, saudara. Ada solusi dari berbagai permasalahan umat, dihidupkan kembali itu ilmu agama, saudara. Imam Ghazali ajarkan kitab ini. Beliau Imam Ghazali buka pesantren. Bukan hanya buka pesantren, beliau juga ajarkan murid-muridnya. Diajarkan di berbagai tempat, saudara, ilmu-ilmunya Al-Imam Al-Ghazali, saudara. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali punya murid, muridnya punya murid namanya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir adalah guru dari Salahuddin Al-Ayyubi, guru dari Nuruddin Zanki. Artinya apa? Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, murid daripada Ibnu Asakir. Ibnu Asakir murid dari murid Imam Ghazali. Salahuddin dan Ayyubi dan Nuruddin Zanki adalah barakah min barakatil Ghazali, salah satu keberkahan ilmunya Al-Ghazali, saudara. Takbir. Artinya apa? Ternyata umat itu bisa menang karena ilmu agama dihidupkan kembali. Makanya kalau umat ilmu nggak dihidupkan, jangan mimpi umat ini bisa bangkit, saudara. Jangan mimpi umat yang bodoh, yang nggak ngerti syariat nabinya bisa bangkit kalau nggak hidupkan ilmu agama. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, yang namanya ilmu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu yang wajib, saudara, ilmu yang mahmud. Ilmu fardu ain seperti ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Kita wajib sholat, wajib paham hukum yang berkaitan dengan sholat. Kita wajib wudu, harus paham ilmu yang berkaitan dengan wudu. Kita harus menunaikan zakat, pahami yang berkaitan dengan zakat yang wajib ditunaikan. Kalau ada yang mau pergi haji, pelajari hukum yang berkaitan dengan haji. Mau transaksi, harus tahu syarat-syarat daripada hukum-hukum transaksi. Mau nikah, harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Itu ilmu yang hukumnya fardu ain, saudara. Tapi ada di sana ilmu yang namanya fardu kifayah. Di antara ilmu yang fardu kifayah, ta'allumu daqaiqil ulum syar'iyyah, belajar ilmu syariat sampai mendalam. Sekiranya dia bisa menjawab permasalahan umat, itu hukumnya fardu kifayah. Di dalam satu wilayah harus ada yang alim muhakkik dalam ilmu fikih, menjadi rujukan dalam masalah fikih. Alim muhakkik dalam ilmu akidah, menjadi rujukan dalam masalah akidah. Alim muhakkik dalam berbagai disiplin ilmu harus ada, saudara. Itu hukumnya fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu kedokteran itu fardu kifayah, sudah hukumnya. Karena kalau satu wilayah nggak ada dokter sama sekali, repot atau tidak? Repot. Kata Imam Ghazali, ilmu kedokteran hukumnya fardu kifayah. Dalam satu wilayah kalau sama sekali nggak ada yang belajar ilmu kedokteran, dosa itu, yang tahu semuanya, saudara. Termasuk
Termasuk ilmu yang fardu kifayah apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan industri untuk bisa menghasilkan kebutuhan orang banyak, fardu kifayah. Dan berbagai macam disiplin keilmuan lainnya, termasuk sekarang perang saudara-saudara kita di Gaza. Kalau umat Islam nggak ada yang bikin senjata, nggak ada yang mampu membuat senjata canggih untuk melawan musuh-musuh Allah, dosa saudara. Itu termasuk fardu kifayah. Termasuk belajar ilmu teknologi, fardu kifayah. Kalau umatnya nggak suka ilmu, nggak belajar ilmu, baik yang fardu ain atau fardu kifayah, bagaimana umat mau bangkit saudara? Betul, betul. Makanya salah satu kebangkitan umat harus dengan apalagi zaman sekarang, masya Allah, luar biasa saudara. Kita di zaman fitnah yang dikatakan oleh Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi, segelah beramal sebelum nanti fitnah gelapnya seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari saudara. Malam hari kalau nggak ada lampu, orang nggak tahu ada apa di kanannya, ada apa di kirinya, apakah ada lubang di depannya atau tidak. Itu kalau gelap sudah gulita luar biasa seperti itu. Nabi gambarkan keadaan akhir zaman seperti itu saudara. Gelap gulita, orang udah nggak tahu yang mana halal haram, hak batil, benar salah. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min. Dan ini terjadi. Berapa banyak orang pagi imannya masih kuat, siangnya lihat video yang menggoyah keimanan, sorenya udah berubah hatinya saudara. Terjadi zaman sekarang. Apa yang akan terjadi saudara? Kata Nabi SAW ketika zaman itu datang, la yanju fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya ilmu. Makanya beruntung, bersyukur orang-orang tua murid, beruntung, bersyukur wali-wali santri, para santri-santriwati, beruntung, bersyukur dipilih oleh Allah untuk mondok belajar ilmunya Nabi Muhammad. Karena ini adalah cikal bakal kebangkitan umat. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Kalau perorangan saja, kalau Allah inginkan kebaikan untuknya dibikin paham ilmu agama, bagaimana umat? Kalau umat nggak paham ilmu agama, bagaimana mau dapat kebaikan saudara? Maka kalau Allah inginkan kebaikan buat umat, Allah bikin paham ilmu agama saudara. Betul? Betul? Dan pesantren benteng ilmu luar biasa, nggak ada duanya pesantren saat ini ibadah Allah. Makanya kata guru saya Dr. Al-Habib Segaf Baharun, kalau umat mau selamat di akhir zaman, minimal setiap keluarga anak-anaknya harus melakukan 4M. Berapa M? Berapa M? Perhatikan ibu-ibu. Bu, ini ibu-ibu diam-diam aja masih hidup enggak ya Bu? Damang Bu, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang khusyuk dengarkan ilmu panjang umur, sehat walafiat. Tapi ibu-ibu yang ngobrol apalagi main HP, mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Lah, lanjut. Berapa M? Berapa M? Kalau umat mau selamat harus ada 4M dalam setiap rumah saudara. Setiap keluarga anak-anaknya mesti ada 4M. Apa 4M tersebut? Yang pertama mondok. Udah paling aman mondok sekarang, udah luar biasa. Dijaga anak-anak kita Pak Bu, masya Allah, tahajud sudah dibangunkan, 5 waktu berjamaah, zikir, hidupnya buat belajar ilmu warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, anak kita sekarang Bu, Pak, kalau di rumah apa yang dikerjakan? Bangun tidur yang dipegang apa? HP. Mau makan yang dipegang sendok. Liar mau makan pegang HP. HP bangun tidur HP, mau tidur HP, mau sholat HP, setelah sholat HP,
segala macam ada di HP saudara. Berapa banyak anak-anak perempuan yang kehormatannya hilang gara-gara HP saudara. Betul enggak? Betul enggak? Tapi begitu di pondok dijaga anak kita Pak, dipisahkan dulu dari HP supaya perkembangannya maksimal, supaya bagus, supaya terhindar dari negatif-negatif yang ada di media di dunia maya saudara. Dibikin siap dulu mentalnya, fisiknya, pikirannya, sehingga nanti kalau keluar dari pondok pegang HP sekalipun sudah ada benteng dalam dirinya saudara. Ini adanya di pesantren. Tapi hati-hati juga kalau mondokin anak, jangan asal pesantren. Pesantren yang jelas, pesantren Ahlus Sunnah. Jangan yang penting kata Hanif, yang penting kata Habib Hanif, yang penting mondok pesantren. Akhirnya mondoknya di Zaitun sama Syekh Panji Gumilang saudara. Jangan, pondok yang jelas, yang Ahlus Sunnah. Kalau kata Syekhuna Profesor Habib Abdullah Baharun, Al-Ma'ahid Al-Islamiyah Qal'atul Islam di Indonesia. Pesantren adalah benteng terbesar umat di Indonesia saudara. Selama masih ada pesantren, insya Allah tidak akan ada yang bisa untuk coba-coba goyang umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap jaga pesantren, siap makmurkan pesantren, siap kawal pesantren. Takbir. Makanya saya penting untuk menyampaikan saudara, pesantren ini benteng umat. Mereka musuh-musuh Islam tahu. Makanya sekarang Pak Bu, kalau Anda lihat di media sosial, bahkan media mainstream sekalipun, ada upaya-upaya untuk merusak citra pesantren saudara. Sekarang kalau lihat berita soal pesantren yang muncul pelecehan seksual, lihat berita tentang pesantren yang muncul kekerasan seksual, cabul. Betul enggak? Betul enggak? Saya nggak menafikan, ya kejadian-kejadian itu ada saudara. Karena yang namanya pemegang pesantren atau semua yang ada di pesantren bukan malaikat, ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi kalau ada kejadian seperti itu, wajib untuk diproses hukum secara tegas saudara. Tapi kalau kita mau lihat prosentasenya, dibandingkan dengan di sekolah-sekolah umum, dibandingkan dengan di luar, nggak ada apa-apanya saudara. Kejadian kekerasan seksual, pelecehan seksual di pesantren dibandingkan dengan sekolah umum kecil, sedikit. Dibandingkan dengan kampus-kampus di luar kecil, sedikit. Tapi gara-gara kejadiannya di pesantren kecil, dibesar-besarkan, dinaikin terus beritanya. Supaya apa? Supaya pesantren jelek, supaya orang melihat pesantren buruk, supaya orang takut kepada pesantren. Betul enggak? Betul enggak? Hati-hati Bapak Ibu. Ini perang terhadap pesantren, kata guru saya, nggak main-main. Ini perang terhadap pesantren, fokus, serius, luar biasa saudara. Maka kita umat Islam, khususnya para kiai, para santri, satu, wajib untuk menjaga nama baik pesantren saudara. Kalau Anda mau melakukan sesuatu yang bisa bikin coreng pesantren, ingat, dampaknya bukan hanya kepada Anda, tapi akan nama pesantren dimanapun jadi buruk gara-gara tingkah Anda saudara. Berapa dosa yang akan ditanggung ibadah Allah? Jadi satu, santri kiai wajib untuk menjaga nama baik pesan. Yang kedua saudara, kalau ada media-media yang mencoba membangun citra buruk terhadap pesantren, lawan, jangan dibiarkan saudara. Kalau mereka menunjukkan satu keburukan pesantren, kita tunjukkan 1000 kebaikan pesantren saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya santri-santri, jawab yang kompak semuanya. Siap jaga pesantren? Kurang kompak, kurang semangat. Siap jaga pesantren? Siap kawal pesantren? Siap hidupkan pesantren? Siap makmurkan pesantren? Siap jadi duta-duta yang baik untuk pesantren? Semua angkat tangannya. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim. Kenapa ya? Masya Allah. Insya Allah jadi santri-santri yang soleh sadayana. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Lanjut, lanjut.
Tadi yang pertama setiap rumah harus ada apa? Satu M yang pertama apa? Mondok. M yang kedua, Habib, anak saya nggak mau mondok, udah kadung, udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa, masukin madrasah. Yang kedua apa? Seenggaknya dia paham ilmu agama, bisa ngaji. Biar besok kalau ibu bapak mati ada yang ngirimkan bacaan pahala, Pak Bu. Supaya ibu-ibu nggak dituntut gara-gara nggak memberikan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Banyak madrasah kita yang bagus-bagus, saudara. Madrasah kita yang unggulan, yang berprestasi banyak. Kenapa kok sebagian orang begitu anti dengan madrasah? Gengsi. Yang kedua madrasah, saudara. Alhamdulillah, saya alumni madrasah dan saya juga alumni pondok pesantren. Saya bangga jadi alumni madrasah dan saya bangga jadi santri alumni pondok pesantren, saudara. Alhamdulillah. Itu M yang kedua. M yang ketiga, kalau nggak bisa madrasah udah kadung, sekolah di tempat umum ya udah nggak apa-apa. Minimal yang ketiga mengaji. Yang ketiga apa? Silahkan sekolah di luar di tempat umum, ambil ilmu-ilmu umum bagus. Tapi jangan lupa sisihkan untuk anak Anda belajar ngaji, belajar baca Quran, belajar cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara ibadah yang benar, cara beradab berakhlak yang benar. Karena cuma dengan itu anak Anda bisa selamat dunia akhirat. Jadi M yang ketiga apa? Mengaji. M yang keempat, sebelum saya lanjut yang keempat, tadi M yang pertama apa? M yang kedua, M yang ketiga. Kalau nggak bisa M yang ketiga, minimal M yang keempat. Apa M yang keempat? Majelis. M yang keempat, cari majelis-majelis dekat, banyak kiai-kiai punya majelis, habaib-habaib punya majelis, dalamnya ngajar fikih, ngajar hal haram, ngajar akidah, ngajar tauhid, saudara. Masa nggak ada waktu? Giliran buat nongkrong, waktu ada. Giliran buat main HP, waktu ada. Giliran buat jalan-jalan, waktu ada. Giliran buat majelis, waktu nggak ada. Bebegik. Betul tuh? Betul tuh? Jadi M yang pertama apa? M yang kedua, M yang ketiga, M yang keempat, majelis, saudara. Kalau mondok nggak bisa, madrasah nggak bisa, mengaji nggak bisa, majelis nggak bisa, maka M yang kelima modarasia. Jelas, jelas. Jangan mimpi umat bangkit kecuali kalau dihidupkan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Ulama jangan nanggung, jadi ulama yang alim. Teknokrat yang ahli teknologi umat Islam jangan nanggung, jadi ahli-ahli teknologi yang hebat, jadi arsitek yang hebat, jadi ilmuwan yang hebat, jadi saintis yang hebat. Untuk apa? Untuk kebangkitan umat, karena umat tidak akan pernah bangkit kecuali dengan ilmu, dan itu ada di pondok pesantren. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya lagi, jawab ya kepak, semua masyarakat Ciamis siap untuk hidupkan ilmu? Siap menuntut ilmu? Siap hidupkan ilmunya Rasulullah? Siap bangkitkan ilmu-ilmu yang fardu ain? Siap bangkitkan ilmu-ilmu fardu kifayah? Takbir! Sallu ala Nabi. Tadi yang pertama tahajud, yang kedua mujah, serius, sungguh-sungguh nuntut ilmu. Yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Umat nggak akan bangkit, kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, kecuali dengan jihad, saudara. Ya, ilmu saja nggak cukup. Ya, ibadah saja nggak cukup, tapi juga harus jihad, saudara. Kalau hanya mengandalkan ilmu saja, para nabi sama para sahabat ilmunya kurang apa, tapi tetap jihad. Kalau cuma mengandalkan ibadah, alasannya nabi dan sahabat ibadahnya kurang apa, tapi tetap jihad, saudara. Malamnya mereka tahajud, paginya mereka bagaikan singa-singa di medan tempur, saudara. Itu adalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Rasulullah, karena mereka tahu yang namanya kebangkitan gak akan pernah bisa terjadi kecuali juga dengan jihad. Jihad itu darwat sinamil Islam, adalah ujung tombak Islam yang akan menjaga daripada kemuliaan dan kejayaan Islam, saudara. Termasuk bentuk jihad amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, berantakan ini umat, saudara. Termasuk bentuk jihad, jihad bil qital, betul-betul jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara-saudara kita yang saat ini ada di Gaza, saudara. Luar biasa mereka bertempur
mereka bertahan, mereka berjuang. Mudah-mudahan Gaza diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel hancur. Israel hancur. Israel hancur. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Luar biasa saudara. Walaupun mereka dihianati oleh negara-negara Arab di sekelilingnya saudara. Saat ini luar biasa Gaza mengalami genosida yang begitu dahsyat. Sampai makanan pun dibikin sulit untuk masuk. Hari-hari ini anak-anak kecil, perempuan-perempuan, keluarga-keluarga yang ada di Gaza saudara, mati gara-gara kelaparan saudara. Barusan saya di WA sama guru saya, Abuya Profesor Habib Abdullah Baharun. Beliau mendapatkan WA dari salah satu kakak kelas saya di Ahqaf, Syekh Abdullah Syahid. Syekh Abdullah Syahid ini kakak kelas saya di Ahqaf, orang Gaza. Dia WA barusan kasih kabar, Habib minta doa. Saat ini anak saya di rumah sakit, kondisinya kritis gara-gara anak saya sudah lama nggak makan Habib. Anak bayi saudara, anak kecil. Sampai nggak bisa masuk makanan, mereka jihad, mereka berjuang. Tapi umat meninggalkan mereka. Kenapa saat ini Israel begitu luar biasa? Bisa membabi buta melakukan genosida? Karena negara-negara Arab meninggalkan jihad. Negara-negara Islamnya meninggalkan jihad. Israel menghantam Gaza sendirian, tidak ada yang membantu Gaza, semuanya tutup mata. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu jihad ditinggalkan, apa yang terjadi? Umat hancur saudara. Padahal Israel kecil pak. Israel itu negara kecil dan di sekelilingnya negara-negara Arab. Israel itu paling orang Yahudinya sekitar 6 juta 7 juta orang. Itu pun selama perang kemarin banyak sudah kabur keluar, takut lari ke Eropa, lari kemana-mana sudah. Sedangkan di sekeliling Israel ada negara-negara Islam, negara-negara Arab dengan penduduk total lebih dari 300 juta orang. Kalau negara-negara Arab itu mau bangkit kompak bersatu, mereka hantam itu Israel saudara, selesai. Saya yakin dalam seminggu kalau nggak berhenti dihantam itu Israel. Mesir punya tentara, Abu Dhabi punya tentara, Saudi punya tentara, Kuwait punya tentara saudara, Yordan punya tentara, Irak punya tentara, Suriah punya tentara. Kalau mereka kompak, satu hari Gaza merdeka, satu hari Aqsa merdeka saudara. Betul. Tapi kenapa sampai sekarang sudah lebih dari 500 hari saudara-saudara kita di Gaza dibantai, seakan-akan kita nggak mampu berbuat apa-apa? Jawabannya satu, jihad ditinggalkan saudara. Begitu jihad ditinggalkan, umat jadi lemah, akhirnya musuh seenaknya mencabik-cabik kita ibadallah. Makanya saya serukan umat Islam, jangan berhenti berjihad untuk bela saudara-saudara kita di Palestina. Yang bisa berjihad dengan hartanya, jihad dengan hartanya saudara. Yang bisa berjihad dengan media sosialnya, jangan pernah bosan, terus lanjutkan jihad dengan medsosnya saudara. Yang bisa berjuang berjihad dengan cara memboikot produk-produk Israel, terus lanjutkan jihadnya saudara. Karena hanya dengan jihad umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semua, siap lanjut bela Palestina? Siap lanjutkan perjuangan? Siap ganyang Israel? Siap ganyang Amerika? Takbir! Jihad itu kayak di Palestina, musuhnya jelas kafir harbi. Umat Islam melawan kafir harbi Israel, itu namanya jihad fisabilillah di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina lagi jihad fisabilillah di jalan Allah, ngelawan kafir Quraisy, kafir harbi saudara, kafir Quraisy ya. Ngelawan kafir harbi Israel, Yahudi. Tahu-tahu di Indonesia kemarin ada sekelompok orang ngakunya fisabilillah, teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau jihad ngelawan kufar itu fisabilillah. Tapi kalau jihad untuk ngelawan sesama muslim, apalagi yang dilawan ulama, kiai, habaib, hada fisabilillah syaitan, bukan fisabilillah saudara. Makanya kemarin lagi rame ketika Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab ingin safari dakwah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah saudara. Tahu-tahu ada satu ormas namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah. Mereka mengancam, mereka mengecam, menolak kedatangan Habib Rizik.
Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Itu sudah ramai di mana-mana. Imam besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau yang namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan, betul atau tidak? Beliau datang berangkat, laskar-laskar pun di Jawa Tengah ikut mengawal beliau, saudara. Tapi begitu beliau datang ke tempat sana, itu yang namanya tempat tabligh akbar di satu jalan lokasi, akhirnya apa yang terjadi? Itu PWI dengan pasukannya yang menyatakan laskar sabilillah, mereka datang, mereka mengepung lokasi tabligh akbar, mereka memulai menyerang, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Laskar-laskar Front Pembela Islam, laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim, di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Apa maunya apa, saudara? Udah gitu mengatasnamakan Wali Songo. Kita ini umat Islam di Indonesia takdim sama Wali Songo, cinta sama Wali Songo. Wali Songo jasanya besar, sejarah mencatat luar biasa perjuangan Wali Songo. Tapi mereka mengatasnamakan Wali Songo, padahal faktanya Wali Songo itu merangkul umat Islam, ini malah memukul sesama umat Islam. Wali Songo itu, saudara, masukin orang ke dalam Islam, ini malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu, saudara, melakukan dakwah, ini malah membubarkan dakwah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kami nggak ridho ada orang seperti ini, model begini, bawa-bawa nama Wali Songo, malah mencoreng nama baik Wali Songo, bawa-bawa nama Indonesia, tapi merusak kebinekaan di Indonesia. Saudara, kami umat Islam, kami dari Front Muslim Islam, kami santri-santrinya yang besar Habib Rizik Syihab, kami nggak mau perang sama muslim, saudara. Bagi kami sesama muslim darahnya haram ditumpahkan. Al muslim akhul muslim, sesama muslim saudara-saudara. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim duel, sama-sama ngangkat pedang, sengaja duel, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Bagi kami umat Islam haram untuk perang sama muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab ya Kopak, kira-kira kalau besok ada yang mau coba-coba bubarkan pengajian lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang coba-coba, siapapun dari ormas manapun mau mengadu domba antara habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau besok-besok ada yang mau coba-coba nyerang tabligh akbar para habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga kedamaian, siap jaga ketertiban, siap jaga pengajian, siap jaga majelis-majelis taklim. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Makanya saudara, saya ingin membacakan sikap. Saya ingin membacakan sikap dari DPP FPI, saudara. Kebetulan guru kita, Allahumma shalli ala Muhammad, sebentar. Kebetulan guru kita Kiai Wawan, fadhil Kiai Wawan di sini, Kiai Wawan. Beliau saat ini sudah resmi diangkat sebagai ketua DPD FPI Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau bersama jajarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan di dalam melanjutkan perjuangan. Amin ya rabbal. Maka saya pengen bacakan sikap dan kronologi tentang apa yang terjadi, karena
media sebagian ada yang keliru di dalam memberitakan. Saya nggak tahu apakah memang sengaja keliru atau menggiring opini atau tidak sengaja. Seolah-olah digambarkan bentrokan, padahal yang terjadi bukan bentrokan, saudara. Yang terjadi imam besar lagi tablik akbar dijaga oleh laskar, tempat tablik akbarnya diserang. Berarti itu bentrokan atau diserang? Beda atau sama? Beda, saudara. Dan ini ada aktor-aktor intelektual di balik ini. Kita minta supaya aktor intelektualnya ditangkap, saudara. Maka kita pengen sama-sama bacakan. Dengarkan baik-baik pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam tentang penyerangan oleh gerombolan PWILS terhadap pengajian di Pemalang yang dihadiri Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan gerombolan PWILS kepada masyarakat yang menghadiri acara keagamaan berupa tablik akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab pada hari Rabu malam 23 Juli 2025 sekitar jam 22 WIB dengan membawa kayu, pentungan, bebatuan dan senjata tajam. Kami bisa buktikan bahwasanya mereka datang membawa senjata tajam dan laskar-laskar kami sebagian menjadi korban kena sambetan senjata tajam mereka, saudara. Mereka bawa senjata tajam yang akhirnya menyebabkan sekitar 7 warga terluka dan sangat membahayakan ribuan jamaah, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang hadir pada acara tablik akbar tersebut. Maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan, satu, mengutuk keras gerombolan PWILS yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dengan menyerang acara keagamaan tablik akbar sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka sebanyak 7 orang dan membahayakan nyawa ribuan peserta tablik akbar yang di dalamnya termasuk kaum ibu dan anak-anak. Saya mau tanya, FPI mengutuk keras terhadap perbuatan mereka. Masyarakat Ciamis setuju atau tidak? Dengan kutukan ini setuju atau tidak? Yang kedua, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS kepada acara keagamaan di Pemalang dilakukan terencana secara sistematis yang dapat diketahui lewat tersebarnya di media sosial surat permohonan pengerahan pasukan nomor 48 garis miring PWILS PM garis miring ke-7 2025 tertanggal 12 Juli 2025 yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat meminta bantuan pengerahan pasukan dari sesama gerombolan PWILS dari Batang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pekalongan, Kota Pekalongan dan Brebes untuk melakukan penghadangan dan penolakan acara keagamaan tablik akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang ditandatangani atas nama Wahyuddin dan Wahyani. Hal mana selanjutnya direspon oleh DPD FPI Jawa Tengah untuk bersiap siaga mengawal acara keagamaan tablik akbar atas segala kemungkinan terburuk termasuk keadaan darurat yang menyebabkan harus dilakukannya pembelaan terpaksa menurut hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 49 KUHP. Jauh-jauh hari mereka udah bikin surat. Isi suratnya minta untuk mengerahkan pasukan dari berbagai kota untuk menghadang daripada imam besar dan menggagalkan acaranya. Saya mau tanya, berarti yang mereka lakukan sengaja atau tidak? Terencana atau tidak? Berarti jahat atau tidak? Berarti ini bentrokan atau penyerangan? Bentrokan atau penyerangan? Insiden atau sengaja? Insiden atau sengaja? Sengaja, saudara. Ada kesengajaan memang, saudara. Yang ketiga, bahwa beredar pula surat tertanggal 16 Juli 2025 yang dikeluarkan gerombolan PWILS Pusat dengan nomor surat 00167 SI 007 PPLS 7 2025 yang pada pokoknya memberikan instruksi yang bersifat provokatif dan memerintahkan PWILS Indonesia untuk berkoordinasi dengan PWILS Jawa Tengah dalam kaitan acara keagamaan berupa tablik akbar yang akan dihadiri IBHRS. Jadi bukan hanya PWI Jawa Tengah, PWI Pusat pun sudah mengeluarkan instruksi. Berarti saya mau tanya, berarti ini terencana atau tidak?
Sengaja atau tidak? Sengaja, saudara. Yang keempat, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWLS pada acara keagamaan di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang pada tanggal 23 Juli 2025 adalah penyerangan yang telah terencana serta dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka-luka dan menyebabkan membahayakan nyawa warga sekitar, yang oleh karenanya dilakukan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP oleh warga masyarakat bersama para laskar yang menghadiri acara keagamaan tersebut. Ini mereka datang nyerang, laskar jaga tempat, kemudian laskar membela diri. Mereka yang datang, kalau laskar datang ke markas mereka itu namanya penyerangan, saudara. Tapi ini laskar jaga tablik akbar, kemudian mereka nyerang. Ketika mereka nyerang, laskar bela diri. Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar, saudara. Dan daf'usail bela diri dalam syariat hukumnya wajib, saudara. Hukumnya apa? Wajib, saudara. Kemudian yang kelima, bahwa sungguh pun begitu, IBHRS tetap menghimbau kepada para warga masyarakat yang menghadiri pengajian di Desa Pengundan, Petarukan, Pemalang untuk tetap kondusif dan tidak terpancing provokasi yang dilakukan oleh PWLS. IBHRS tetap beliau datang, saudara. Beliau tetap menyampaikan ceramahnya. Bahkan Bupati Pemalang pun datang, Dandim pun datang, Kapolres pun ikut naik ke panggung, saudara. Artinya sebetulnya andai kata nggak diganggu acara kondusif, tapi karena ada penyerangan itu yang bikin kacau berantakan. Tapi meski demikian, Imam Besar Habib Rizik Syihab tetap menyerukan supaya semuanya tenang, kondusif, tidak terprovokasi. Alhamdulillah. Dan yang saya lebih salut lagi, saudara, yang saya dengar, saya kebetulan kemarin nggak ikut karena saya sedang di luar kota, saudara. Saya dapat informasi dari kawan-kawan yang di lapangan, itu di lokasi tablik, di panggung, depan panggung, di tempat jamaah duduk, saudara. Jamaah berasa seperti nggak ada apa-apa, seperti aman, kondusif. Padahal ini PWI nyerang dari berbagai sisi, saudara, ngepung dari berbagai sisi. Kenapa jamaah bisa merasa aman, kondusif? Karena ada laskar-laskar yang begitu hebat. Mereka pasang badan mereka, walaupun resikonya nyawa, mereka berjuang untuk jaga tablik akbar dan jaga para ulama, saudara. Takbir, takbir, hidup para laskar, hidup para laskar, hidup para laskar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kemudian yang keenam, bahwa PWLS telah secara sistematis dan terstruktur melakukan berbagai provokasi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif dengan berbagai upaya adu domba antara anak bangsa. Juga telah seringkali melakukan persekusi terhadap dai dan pembubaran pengajian yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman mereka, serta membahayakan keamanan dan keselamatan warga yang sedang menghadiri pengajian, sehingga telah nyata menjadi ancaman bagi persatuan nasional. Yang ketujuh, saudara, menuntut pihak aparat penegakan hukum untuk mengusut dan menangkap serta melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan otak intelektual penyerangan serta pihak yang telah melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan terhadap acara pengajian tanggal 23 Juli 2025 di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saya mau tanya, kalau pimpinan-pimpinan PWI yang melakukan provokasi, yang melakukan instruksi sehingga terjadi kerusuhan kemarin, saudara, terjadi penyerangan, kalau mereka ditangkap, setuju atau tidak? Kalau kepolisian menangkap mereka, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Ini kelompok-kelompok intoleran, Pak, kelompok-kelompok anti kebinekaan yang merusak kebinekaan negeri kita. Maka wajib untuk ditangkap, saudara, demi menjaga toleransi dan kebinekaan di tengah kita. Alhamdulillah. Yang kedelapan, menuntut kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan persatuan nasional dengan membubarkan PWI. Setuju? 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 Takbir. Kenapa kita minta PWI dibubarkan, saudara? Karena membahayakan kebinekaan kita. Dan dia udah banyak melanggar undang-undang ormas, saudara. Kalau dulu Front Pembela Islam dibubarkan, kenapa sekarang PWI nggak bisa dibubarkan? Padahal pelanggarannya lebih fatal.
rasis, fasis, anarkis, melanggar daripada undang-undang dan melanggar undang-undang ormas. Kira-kira kalau dibubarkan setuju atau tidak? Dukung atau jangan? Kita minta presiden untuk membubarkan PWLS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah presiden untuk segera menangkap segala pihak termasuk pelaku, pendukung dan intelektual dari PWLS yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan provokasi, intimidasi dan persekusi yang bermuatan rasis, fasis dan diskriminatif. 9. Menuntut Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mencopot dan sesuai kewenangannya memberikan hukuman terhadap oknum aparat pemerintahan, baik dari aparatur sipil, militer, polisi maupun intelijen yang ikut mendukung tindakan-tindakan jahat dari PWLS. Karena kalau nggak ada yang nge-backing, PWI nggak bakal seberani itu, saudara. Kenapa dia berani? Karena ada yang backing, betul? Dari aparat. Makanya kita minta kepada presiden, ini berarti yang backing menjadi ancaman juga buat persatuan nasional. Kita minta supaya mereka dipecat, dicopot dari jabatannya, saudara. Setuju? Setuju? Kemudian saudara, yang ke-10, menyerukan kepada segenap umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk bersatu padu menolak PWLS yang telah nyata menjadi ancaman bagi persatuan nasional, yang mengingatkan kita dengan modus operandi yang dilakukan oleh gerakan PKI di tahun 1948 dan 65, di mana kerap menyerang para ulama dan pengajiannya, baik dari kiainya maupun habaibnya serta kalangan santri dan umat Islam secara umum. Saya mau tanya, dulu tahun 48 dan tahun 65 yang memusuhi ulama siapa? Orang kompak. Yang memusuhi ulama siapa? Yang menjadi ancaman buat majelis-majelis siapa? Yang memusuhi habaib siapa? Yang memusuhi pesantren siapa? Berarti kalau sekarang ada orang, ada kelompok suka bubarkan pengajian, berarti mirip dengan yang ke-10 atau yang ke-11, menyerukan kepada segenap kiai, habaib dan ulama serta tokoh Islam di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan dan memperkuat persaudaraan demi menjaga umat Islam dari segala bentuk propaganda busuk musuh-musuh Islam yang senantiasa menyesatkan umat dari jalan yang benar. 12. Menyerukan kepada seluruh pengurus FPI beserta sayap juangnya untuk waspada dan senantiasa bersiap siaga atas segala kemungkinan, termasuk bila harus berperang melawan gerakan Neo PKI demi keselamatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari kejahatan Neo PKI. Jakarta, 29 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 24 Juli 2025 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Ketua Umum Habib Muhammad Al-Attas dan Sekretaris Umum Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Makanya saya mau tanya, kalau begitu jawab yang kompak. Kalau besok ada yang mau coba pecah belah habaib dan kiai lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, orang semangat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau coba ganggu-ganggu pengajian tabligh akbar, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang mau coba nyerang pengajian kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kerukunan. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua angkat tangan. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Angkat tangan semua bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Umat Islam, ormas Islam, habaib dan kiai dan pesantren, majelis taklim, umat Islam Indonesia, Indonesia, Indonesia siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kita doakan terakhir, mudah-mudahan saudara-saudara kita dari PWI, mereka muslim saudara,
Mereka sebangsa dan setanah air dengan kita. Mereka saudara kita. Mudah-mudahan mereka-mereka yang termakan fitnah, mudah-mudahan segera dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Dikasih petunjuk dan hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca mars aksi bela Islam untuk membakar daripada semangat kita dan menyatukan kita kembali dengan Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah dengan keberkahan Al-Quran kita disatukan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadrah mana hadrah? Ada hadrah udah pada pulang? Masya Allah. Udah nggak pakai hadrah, langsung aja semuanya semua suaranya dikeluarkan. Al-Quran imam, kurang kompak. Al-Quran kami, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan yang laki-laki nggak ada suaranya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela semua angkat Islam. tangannya semuanya. Allah, Takbir. Allahu Akbar. 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, sadayana. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam, aksi bela Islam. semua angkat tangannya. Takbir. Allahu Akbar. 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 Allah. Sekali lagi. Al-Quran iman Kami kurang kompak. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. semuanya. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. aksi bela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua Allah, angkat tangannya. Allahu Takbir. Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. Terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Nah, jadi tadi kesimpulannya, kalau umat mau bangkit harus tahajud, mujahadah dan dan alhamdulillah tiga-tiganya diajarkan di pesantren ini. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah terakhir. Mudah-mudahan pesantren Darul Falah Al-Islami, mudah-mudahan pengasuhnya, guru-gurunya, santri-santriwatinya, semua yang donaturnya, yang perhatian kepada pesantren ini, mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Santrinya, alumninya dapat ilmu yang bermanfaat,
Insya Allah pesantren-pesantren Darul Falah dan pesantren-pesantren lainnya di Ciamis mudah-mudahan terus jadi benteng ahlu sunnah wal jamaah, terus jadi benteng untuk umat Islam, terus jadi benteng untuk Indonesia. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila ruhil walid abdurrahman walidina walidikum Allah yataqashahu birrahman maghfirah. Siril Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan ada yang bergerak dari tempat. Habis ini masih ada ceramah dari Habib Raihan Al-Qadri. Ya, saya minta maaf, saya harus permisi karena harus ada hal lain yang saya lakukan. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.